lebih lebih kental, dialog atau logatnya itu lebih kental. Kamu mau kemana, kamu mau pergi kemana tadi kan, aku nak genau. Nah, itu yang simple, tapi yang lebih dalamnya lagi, aku nak genau. Nah, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan yang jelasnya di subscribe. Oke, tidak perlu memperpanjang. Tujuan saya membuat video ini pada hari ini itu adalah ingin menjelaskan ataupun memberikan penjelasan ataupun perbandingan bahasa Melayu yang ada di Natuna. Oke, jadi walaupun di Natuna itu kami berbahasa Melayu, ya mungkin masyarakat Natuna sendiri ataupun yang asli Natuna itu pasti bakalan tahu bahwasanya di setiap daerah kami itu, di setiap daerah ataupun di setiap pulau, ya di setiap pulau pasti kami memiliki bahasa yang beda. Maksudnya bahasanya sama, bahasa Melayu, tapi dialeknya atau logatnya berbeda gitu. Nah, jadi di setiap pulau itu berbeda dialeknya ataupun logatnya tadi. Bisa kita ambil contoh kata pertama, misalnya dalam bahasa Indonesia, kamu mau kemana. Oke, kalau kita artikan ataupun kita bahas satu-satu, pertama itu kita bahas dari bahasa Midai. Bahasa Midai itu, kau nak kemana. Nah, itu bahasa Midai. Tapi kalau kita pergi ke bahasanya Subi ataupun di sekitar situ, Subi itu hampir mirip, kau nak kemana juga. Cuma yang membedakannya itu dialeknya tadi, logatnya ataupun tinggi rendah nadanya itu antara kalimat kata per kata itu pasti ada perbedaan. Terus bahasa dari Serasan, kau nak gimana. Nah, itu bahasa Serasan. Nadanya ataupun ya betul, nadanya tadi tinggi rendahnya. Terus kalau dari Kelari, awak nak gimana. Awak nak gimana. Jadi, kalau kami di Midai, Subi, Serasan itu memang rata-rata bahasanya memakai aku, kau, kami, nah macam itu. Tapi kalau di daerah Pulau Tiga, Sudanau, Ranai, yang jelas di sekitar Pulau Bunguran itu rata-rata pakai misalnya kamu itu ya kamu itu awak, saya ataupun aku itu awan, au, rata-rata macam tuh. Jadi contoh kalau bahasa Sudanau ini, awak gimana gitu. Nah, sama juga dengan bahasa Kelari, awak nak gimana. Jadi perbedaannya di situ, lebih kurang. Sama juga dengan Pulau Tiga, hampir awak nak gimana, hampir sama bahasanya. Oke. Jadi yang bedanya lagi di ranainya. Aku nak genau, ataupun aku nak genau. Nah, lebih kental, dialog atau logatnya itu lebih kental. Kamu mau kemana, kamu mau pergi kemana tadi kan, aku nak genau. Nah, itu yang simple, tapi yang lebih dalamnya lagi, aku nak genau. Nah, ada kayak enau ujungnya itu, itulah ciri khasnya. Kalau yang lebih agak beda sedikit
yang lebih uniknya itu di pulau laut. Ya contohnya kami bilang tadi, kamu mau pergi kemana? Kalau di bahasa pulau lautnya itu logatnya, nak gimana kau tak? Macam ni, nak gimana kau ah? Nak gimana kau ah? Penyusunan kata dan logatnya pun agak berbeda. Terus kita kembali ke kata-kata yang kedua. Jika ditanya kamu mau kemana, otomatis bakalan dijawab, ya saya mau pergi ke pasar misalnya. Oke, dijawab dalam bahasa Midai, aku nak pergi kedai. Oke, kalau bahasa Midai itu pasar itu adalah kedai. Kadang tidak semua sih, maksudnya ada sebagian yang bilang kedai itu pasar, pasar itu kedai, tapi ada juga yang bilang pasar itu pasar. Tergantung penyebutan, tapi yang lebih kita ambil dari yang uniknya, karena rata-rata di Midai itu bilang pasar itu adalah kedai atau kedai. Jadi makanya aku nak pergi kedai contoh. Mungkin kalau bahasa Subi lebih kurang dengan Midai, aku nak pergi pasar ataupun aku nak pergi kedai. Nah, itu yang membedakan logatnya, saya pun kurang paham. Dan sama yang saya katakan tadi, rumpun pertama ataupun Natuna bagian selatan itu bahasa ataupun kata perkataan itu hampir sama, cuma yang membedakannya adalah logatnya. Seperti bahasa Serasan, aku nak pergi dekat pasar. Nah, itu logatnya yang membedakan. Aku nak pergi dekat pasar. Nah, kira-kira macam tu, lebih kurangnya. Terus kalau bagian timur, bagian barat nih, bagian barat kayak macam Sedanau, itu saya nak pergi pasar, lebih kurang ibaratnya. Saya ataupun awan tadi pakai bahasa saya itu, orang itu membahasakan mereka itu seperti awan, kawan. Saya nak pergi pasar misalnya, awan nak pergi pasar, nah gitu. Terus sama Pulau 3 awan nak pergi pasar, hampir lebih kurang. Yang membedakannya awan tadi aku, saya, nah itu yang membedakannya. Terus kalau di sini yang ini bahasa Rananya tadi. Nah, kalau bahasa Rananya hampir sama. Aku nak pergi pasar. Itu tidak ada beda, hampir semua. Tapi itulah tadi, di pulau laut ataupun bahasa pulau laut, logatnya dialek pulau laut itu pasti sangat unik. Contohnya seperti kata-kata kita tadi. Ini contohnya. Aku nak pergi pasar. Aku nak pergi pasar. Itu ada keunikan tersendiri di kata-katanya itu. Contoh pasar itu pasar. Aku nak pergi pasar. Nah, jadi itulah keunikannya. Jadi seterusnya ditanya balik lagi, ngapain kamu ke pasar? Misalnya ditanya kita. Oke, jelas kalau kita menjawab bahasa daerahnya, di daerah kami Midai, apa kerja kau ke kedai? Bahasa apa kerja kau ke kedai? Kalau bahasa Subi itu lebih kurang benda kerja ke pasar, nah, itu lebih kurang. Serasan, itulah tadi logatnya yang membedakan. Apa kerja kau ke pasar? Kalau bahasa Sedanau, beje ki pasar. Pun lari lebih kurang, beje awak ki pasar. Paling ada penambahan kata ataupun, tapi rata-rata hampir sama bahasanya. Antara Kelari, Sedanau, Pulau 3, sama juga dengan Midai, Serasan, Subi, hampir sama. Nah, kalau bagian Ranai tadi itu memang agak mendok itu, bahasanya agak beda sedikit. Itu mendeje ki pasar, mendeje ki pasar, ataupun yang lebih medoknya lagi itu dejau ki pasar. Mendejau itu yang lebih medoknya, mendejau ki pasar. Dan nah, kalau yang bahasa pulau laut tadi kan setiap
kalimat tadi ada yang unik-uniknya, tapi yang sekarang biasa aja. Mendeje maksudnya mendeje bahasa ya, kan tidak semuanya yang unik, tapi setiap kata itu pasti ada yang unik, yaitu di logatnya pulau laut gitu. Terus yang terakhir penjawabannya yaitu aku mau beli ikan tongkol. Nah, jadi kalau diartikan di translate ke bahasa Midai yaitu aku nak beli ikan simbok. Nah, aku nak beli ikan simbok. Di Midai itu simbok itu adalah tongkol, begitu. Lebih kurang juga sama ya bahasa Subi. Nak beli ikan simbok hampir sama, dan begitu juga dengan Salasan, aku nak beli ikan simbok. Nah, jadi logatnya tadi. Terus Sedanau ataupun Kelarit, awak nak pergi beli ikan simbok. Nah, bersama tapi juga Pulau 3 awak nak pergi beli ikan simbok, lebih kurang. Tapi inilah keunikan dari bahasa Ranai gitu. Itu aku nak pergi beli ikan simbe. Nah, jadi simbok itu simbe. Aku nak pergi beli ikan simbe. Nah, simbe kalau kami simbok, orang tuh simbe. Nah, ikan simbe sama dengan pulau laut. Tongkol itu simbe. Kalau Midai, Serasan, Subi, Pulau 3, Sedanau, Kelari itu bilangnya simbok. Tapi Ranai, pulau laut ataupun daerah Ranai yang lagi ceruknya itu bilangnya ikan simbe. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi cukup sekian informasinya ataupun perbandingan bahasa Melayu Natuna di setiap daerahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Sebenarnya kami bahasa Melayu itu sama saja, cuma yang membedakan tadi itulah tadi dialeknya ataupun logatnya. Nah, itu yang membedakan. Kata perkataannya memang mungkin ada perbedaan sedikit, tapi tidak begitu mempengaruhi khususnya kami masyarakat ataupun orang asli Natuna ketika berbicara dari daerah ataupun pulau ini dengan pulau yang lain, itu pasti masih bakalan paham ataupun ngerti satu sama lain ketika berbicara gitu. Jadi kami saja yang di daerah Natuna, yang daerahnya ataupun pulau kami itu tidak seberapa, hanya sekedar setumpuk kecil-kecil, tapi kami sudah berbagai macam budaya. Contohnya dari satu sisi dari bahasa saja, kami setiap daerah ataupun setiap pulau itu kami sudah memiliki masing-masing satu bahasa khusus daerahnya, walaupun bahasa Melayu tapi khusus daerah itu. Jadi kekayaan alam kita, kekayaan kita khususnya di budaya, tolong kita jaga sama-sama. Indahnya perbedaan itu. Jadi kalau misalnya kita sama, ya mungkin kita bakal bosan. Jadi untungnya kita berbeda, karena itu akan menambah semangat kita. Jadi tolong pada teman-teman semua, jagalah indahnya perbedaan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Bongma, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.